Bismillah, Afwan Ustaz. Jika gadis ini adalah anak yang dahulunya lahir di luar nikah oleh bapak ibunya, nah ketika saudara ayahnya sudah mengingatkan jika walinya tidak dapat diwakilkan ayahnya, tapi si ayah gadis ini tetap dinikahkan dengan wali nikah ayahnya sendiri. Terus bagaimana hukum pernikahannya? Monggo Ustaz bisa langsung Ya, dijawab. ini termasuk hal yang sangat berbahaya sekali. Jadi perempuan ini faktanya itu kan lahir dari hubungan yang tidak dihalalkan, yaitu perzinahan. Jadi di luar nikah oleh bapak ibunya. Nah, padahal katanya itu saudaranya kan sudah mengingatkan bahwa walinya tidak bisa diwakilkan, tidak dapat diwalikan ayah biologisnya. Ya memang betul. Jadi saudaranya itu mengingatkan kepada ini ya, bahwa tidak bisa kalau Anda untuk menjadi seorang wali dari anak biologisnya. Lah kenapa? Kan dia faktanya secara gen mungkin sama gitu ya, secara kedokteran yang memang anaknya DNA-nya memang DNA dia begitu. Tapi ingat ya, ketentuan di dalam masalah ini bukan DNA, bukan gen dan lain-lain, bukan, tapi syariat. Sementara syariat itu mengatakan tidak bisa gitu. Jadi memang harus bersambung pada ibunya. Berarti seorang wanita tadi itu dia itu ya tidak punya ayah, gitu. Hanya punya ibu saja. Nah, ternyata sangat-sangat mirisnya di sini, tapi ayah si gadis itu tetap dinikahkan dengan wali nikah ayahnya sendiri. Alhamdulillah dan ya kan? Itu gimana hukum seperti ini? Maka sudah bisa dipastikan menurut semua mazhab, menurut semua kesepakatan para ulama, bahkan firqah yang paling sesat sekalipun gitu, mengatakan kalau misalkan anak zina ya nggak bisa untuk kemudian diwaleni kata orang Jawa, nggak bisa kemudian diwakilkan oleh ayah biologisnya gitu. Mau itu Syiah, mau Mu'tazilah, Jabariyah, semua mengatakan pendapat yang sama. Saking masalah ini apa? Ma'lumun minad dini bil darurah. Jadi perkara itu sudah diketahui oleh semua orang Islam ketika mereka sudah menyatakan dirinya Muslim. Maka sudah tahu gitu. Sudah dipahami secara darurat di dalam agama ini. Sehingga kalau memang terjadi sebagaimana yang ditanyakan ini, maka akan terjadi perzinahan berikutnya. Akan terjadi anak haram berikutnya. Ini anak haram bukan anak najis, itu hanya istilah saja begitu. Artinya apa? Dia tidak akan dapat nafkah juga dari ayahnya. Dan belum ingat ya, bapak biologis itu, dia itu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak zinanya. Kenapa? Ya memang bukan anaknya. Bahkan meskipun dia menikahi ibunya, yaitu mantan pacarnya misalnya, menikahi, maka tetap itu bukan anaknya. Sehingga terbilang apa? Ya terbilang sedekah saja, tidak terbilang memberi nafkah. Nah, di situ makanya berbahayanya. Karena betul ungkapan para ulama bahwa al-maksiyatu talidul maksiyatan. Maksiat yang satu akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Ya kan? Az-zammu yulidu zamban akhar. Bahwa satu dosa akan melahirkan dosa yang lain. Ini buktinya. Terus terjadi. Dan bahkan apa diantaranya lagi, ketika si ayah mati misalnya, ternyata si anaknya dikasih warisan, itu haram. Makan haram itu. Ya kan? Kalau misalkan berpegang teguh dalam mazhab Syafi'i, ya kan? Terus kemudian ternyata salaman dengan anaknya, ya tetap membatalkan. Karena bukan mahramnya dia itu. Bukan mahram, dia orang lain. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan menikahi anak zina itu hukumnya boleh. Kenapa? Ya karena orang lain, bukan anaknya, bukan darah daging secara syariat. Walaupun darah daging secara DNA mungkin atau secara gen. Nah itu berbahayanya. Karenanya tentu kejadian-kejadian ini itu kemudian terjadi karena mereka tidak mempunyai ilmu nikah, tidak mempunyai ilmu menakahan. Wes yang penting nikah, ya kan? Wes yang penting terlepas dari status jomblo. Wes kalau kondangan bisa ngajak istri misalnya, lalu kemudian dia tidak mengerti urusan masalah nikah. Dan kita sudah tahu kan, nih ilmu fikih nikah itu hukumnya menjadi wajib bagi orang yang akan menikah.
Dan ketika sudah terlanjur menikah, maka sekarang akan menjadi lebih wajib lagi mengetahui ilmu tentang masalah pernikahan. Makanya ngaji tadi. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Baik. Nah, jadi sudah dapat jawabannya ya. Jadi bagi perempuan ya yang kemudian, mohon maaf ya, hasil dari lahir dari pernikahannya, bukan pernikahannya, hasil dari hubungan yang tidak sah ya tadi ya, dari hasil zina ya, maka kemudian perempuan tersebut tidak bisa diwalikan oleh ayahnya, meskipun itu ayahnya adalah ayah biologis. Berarti apa yang berhak? Nah, nanti sebenarnya nanti jawabannya ada. Tahu? Nanti jawabannya ada. Oh iya, tidak bisa di spoiler sekarang ya. Nggak bisa. Oke, jadi kalau misal ditanya, lantas bagaimana cara tadi ya, kalau misalkan tidak bisa diwalikan oleh ayah biologisnya, siapa yang bisa menggantikannya? Nanti akan terjawab ya di kajian berikutnya ya, di seri kajian berikutnya ya. Jadi jawabannya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune ya di kajian bedah buku gerbang menuju pelaminan. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Makanya kemudian bagi Anda semua yang ingin tahu jawabannya, tetap ikuti kajian ini ya sampai habis. Betul ya. Baik.